Yang jelas hari ini kami sangat sedih, kecewa, dan betul-betul terpukul. Hari ini kita dipertontonkan dengan banyak hal-hal buruk yang terjadi di negeri ini. Gitu. Pertama, dengan adanya putusan MK yang mengabulkan gugatan yang sangat kontroversial ini, bagi kami hari ini konsepsi negara hukum sudah mati. Konsepsi negara hukum harusnya menghargai betul apa yang tertulis di dalam konstitusi, di dalam produk-produk hukum lainnya. Negara demokrasi pun hari ini seperti sudah mati gitu. Kita bisa melihat bagaimana MK mengabulkan gugatan-gugatan yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti. Kita bisa melihat bagaimana MK hari ini sangat erat kaitannya dengan krisis keteladanan kalau bagi saya gitu. Bagaimana ada relasi keluarga yang kemudian menyebabkan ada relasi yang kuat antara eksekutif dan yudikatif, dan bukan tidak mungkin ini akan membangkitkan lagi politik dinasti di masa mendatang. Yang lebih parah adalah kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada, Mas, gitu. Sudah sangat jelas pembatasan usia dari capres atau cawapres itu bukan domainnya dari yudikatif, bukan domainnya dari Mahkamah Konstitusi. Itu adalah ranah dari pembuat undang-undang yang ada di legislatif. Dan ketika Mahkamah Konstitusi hari ini sudah berperan di dalam kemudian melanggengkan politik dinasti yang jelas sangat melanggar konstitusi, dan ketika Mahkamah Konstitusi kemudian berani mengeluarkan putusan yang sekontroversial ini dan melanggar ranah dari legislatif, artinya Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi memainkan peranannya sebagai guardian of constitution. Dia malah menyeleweng dari konstitusi. Ini sangat ironis. Kita bisa melihat bagaimana lembaga yang seharusnya menjadi organ peradilan paling penting untuk dapat menjaga konstitusi dan melindungi segenap warga negara malah mengeluarkan putusan yang berdampak besar bagi seluruh warga negara, tapi tampaknya hanya menguntungkan segelintir pihak atau satu orang saja gitu. Menguntungkan segelintir pihak atau salah satu orang saja, mengingat bagaimana tadi putusan yang Anda sebutkan ini komposisinya 5 hakim MK menyetujui, salah satunya adalah Ketua Hakim MK Anwar Usman yang juga merupakan ipar dari Presiden Jokowi, lalu kemudian ada 4 hakim yang juga menolak. Apakah ini yang Anda maksud sebagai politik dinasti yang berputar di dalam putusan hari ini? Hari ini tampaknya kita sudah mulai jauh dari konsepsi negara hukum yang kita sedari dulu perjuangkan. Kita juga sudah mulai sangat jauh dari hal-hal yang kita perjuangkan sejak era reformasi. Bagaimana demokrasi itu harus ditegakkan, bagaimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan itu diatur oleh konstitusi itu harus ditegakkan juga, dan bagaimana hukum itu seharusnya menjadi alat untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan. Tapi konsepsi negara hukum hari ini diganggu. Pak Jokowi, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan pakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya.